Minggu depan ibadah akan tetap online. Buku renungan Build bisa didapatkan online. Aplikasinya bisa didownload melalui Google Play Store atau PDF-nya bisa didownload melalui website Abelov Ministries. Jangan lupa berikan persembahan. Persepuluhan bisa ditransfer ke rekening BCA Gereja Yesus Kristus. Dan bukti transfernya bisa di WA atau SMS ke nomor berikut. Persembahan lainnya atau persembahan berbakti bisa juga ditransfer ke rekening BNI Gereja Yesus Kristus. Dana dari persembahan ini akan digunakan untuk menyalurkan bantuan kepada teman-teman kita yang memerlukan. Walaupun kita physical distancing, kita masih bisa stay connected. Bisa follow kita di YouTube, Abelov Dibes, atau di Instagram, abelov.dibes. Instagram Youth bisa ditemukan di unitedgeneration.id. Di situ konten-konten menarik bisa ditemukan, seperti pastoral message, yaitu pesan-pesan yang menyemangatkan kita dari pemimpin. Ada juga doa sepakat yang selalu di live stream setiap Selasa dan Kamis di Instagram Youth kita, unitedgeneration.id. Jadi keep calm dan stay safe. God bless you. Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita untuk Jumat Agung. Pastikan saudara-saudari sekalian mencari tempat yang nyaman untuk kita benar-benar boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan dan memuji dan menyembah namanya. Apapun kondisi kita saat ini, kita tahu luar sana ekonomi sedang susah, segala sedang sulit, tapi biar kita boleh beriman dan boleh tetap percaya dan berkata bahwa Tuhan Yesus baik dan Dia berdaulat dan berkuasa atas setiap aspek kehidupan kita. Selamat beribadah, selamat menikmati hadiratnya di rumah setiap saudara-saudari sekalian dan juga di hati kita sendiri. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menyembah dan masuk ke dalam hadirat-Nya. Kau mulia, Yesus, Engkau ajaib. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you.
semakin cinta akan Engkau, semakin mengasihi-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus lebih dan lebih mengenal Engkau. Amin. John 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whosoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi, yang hari ini topik saya adalah why is there Passover? Kenapa ada Paskah? Kenapa ada Paskah? Kita tahu bahwa di dalam Paskah ini adalah, makna dari Paskah ini adalah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan setiap kita diselamatkan. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus ada kayak mati di kayu salib? Kenapa harus ada darah yang bercucuran? Kenapa harus ada penyiksaan? Ini adalah pertanyaan yang bagus sekali. Dan banyak sekali mungkin anak muda, orang-orang yang ada di luar, yang paling banyak diperdebatkan adalah why? Kenapa harus Tuhan sendiri yang ada di kayu salib? Answernya, jawabannya adalah karena Allah begitu mengasihi Anda dan saya. Identitas kita yang pertama hari ini tentang Passover ini, identitas yang perlu setiap kita ketahui, baik orang Kristen maupun orang yang belum percaya, maupun setiap anak-anak yang ada di luar yang sekarang ini, atau kehidupan kita sekarang ini yang sedang menonton. Anda berpikir, saya belum layak, saya belum percaya. Siapapun Anda, termasuk yang gak suka sama Kristiani juga, Anda harus tahu, hakikatnya, you are so loved by God. Anda, identitasmu, identitas semua orang yang ada di globe ini, Anda adalah orang yang dikasihi Allah. Karena Allah mengasihi setiap orang. Saya memberi satu contoh. Adalah begini. Satu ketika, saya itu memakai baju kesukaan saya. Dan ketika saya lagi ada di dalam restoran, satu restoran yang menyajikan chili crab, enak sekali chili crab, Singapore chili crab. Nah, ketika saya lagi makan dengan baju kesukaan saya, yang seperti sekarang ini, putih. Dan pas saya lagi makan, cetret, saya buka jepitan japitnya dari kepiting itu, cetret, kena baju saya, kena sausnya itu, saus kuning. Dan bau, kalau kita tahu bahwa kalau bau saus kepiting itu nggak enak banget. Nah, setelah saya pulang, saya ganti baju saya. Baju itu udah bau, dan saya coba cuci juga, karena ada kuning-kunyitnya itu nggak hilang-hilang, dan baunya melekat. Saya mau tanya saudara-saudara, saya masih sayang nggak baju kesayangan saya? Sayang sekali. Tapi nodanya saya nggak suka kan? Noda itu loh, saus kepiting yang melekat itu yang saya nggak seneng. Tapi bajunya saya nggak buang. Saya akan coba cuci terus.
nyuci terus. Saya nggak suka nodanya, tapi saya senang bajunya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bawa baju ini pergi ke laundry yang terbaik. Supaya saya tahu itu, supaya laundry itu cucian dengan benar. Baju saya nggak rusak, tapi nodanya saya mau hilangin. Demikianlah kita itu hidup di dunia ini. Kadang-kadang kita itu berpikir, aduh, kadang-kadang ada yang orang Kristiani juga itu datang ke Paskah atau orang-orang yang lain itu kayaknya saya nggak layak di hadapan Tuhan. Saya tahun lalu itu melakukan hal ini. Saya mau tanya, siapa yang pernah setahun hidup zero tanpa dosa? Nggak ada. Tapi tidak menghilangkan fakta bahwa Allah tetap mengasihimu. Atau Anda belum pernah hidup benar, hidup Anda kacau sekali. Tapi dalam situasi COVID ini, situasi dengan coronavirus ini, mungkin Anda mulai berpikir, wow, saya mau cari Tuhan, gimana caranya? Apakah Anda masih layak? Saya mau beritahu, apapun kondisimu, apapun yang Anda alami saat ini, jika hari ini engkau datang ke Tuhan, engkau adalah seperti baju kesayangannya saya itu. Tuhan gak suka noda itu. Memang kalau ada noda itu gak enak dipakai. Tapi hari ini tidak pernah terlambat jika Anda mau datang kepada Tuhan dan katakan, aku mau di washray. Aku mau di dry clean oleh Tuhan. Hari ini ketika Anda di dry clean oleh Tuhan, Anda akan muncul kembali sebagai baju kesayangannya lagi. Tidak pernah ada kata terlambat. Karena Allah Maha Pengasih. Tapi Allah juga gak suka nodanya. Tapi ketika Anda datang hari ini, Anda dapat ditebus oleh Tuhan. Karena 2000 tahun lalu, begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan. Dan Allah tahu bahwa dia sendirilah yang harus turun ke dunia ini untuk selamatkan Anda. Makanya dia mau ditebus. Nah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa harus sampai Tuhan sendiri ada di atas kayu salib sih untuk tebusnya? Pernah nonton nggak film di mana itu kadang-kadang ada seorang pahlawan luar biasa itu? Contohnya filmnya itu adalah Arnold Schwarzenegger. Saya pernah nonton satu kali itu. Dia sayang sekali anaknya. Dan anaknya itu di kidnap. Diculik oleh teroris. Dan terorisnya itu katakan, saya hanya akan lepaskan jika Anda menyerahkan dirimu. Dan kalau orang yang ditangkap itu adalah orang yang tidak berarti bagi Arnold Schwarzenegger. Dia datang nggak? Dia bilang, I don't know him. Makanya, kalau sampai Arnold Schwarzenegger betul, karena kenapa? Dia begitu sayang sama anaknya. Sehingga ketika dia berhadapan sama si teroris itu, dia katakan, ini saya menyerahkan diriku untuk menebus anak kesayangannya. Demikian juga Tuhan. Karena Allah begitu sayang sama setiap kita. Dia tahu bahwa itu kalau dosa, upahnya dosa adalah neraka. Dan si kuasa jahat itu gak mau melepaskan. Kenapa? Karena hukum dosa adalah maut. Tapi karena Tuhan sendiri begitu sayang sama kita. Sampai dia mau turun. Dia mau katakan, aku ganti mereka. Dan Tuhan turun untuk mau disalibkan. Supaya apa? Supaya setiap kita, bukan hanya seluruh dunia ini, dia sudah memberi penebusan. Tinggal satu hal. Ini yang poin kedua. What do we have to do? Apa yang harus kita lakukan? Nah, hal keduanya yang harus kita lakukan
adalah di dalam ayat sini dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi kalau kita itu percaya, mengambil percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengaku dari mulut kita, ketika itu Anda akan diselamatkan. Dan dikatakan demikian. Kembali lagi di ayat Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, camkan ini, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan hanya mau satu, kita datang, bukan kita yang berusaha untuk bagaimana, tapi kalau kita percaya kepadanya, penembusan itu sudah terjadi. Jadi hari ini jangan kita itu sia-siakan karya Tuhan 2000 tahun lalu. Ketika dia mati di kayu salib, dia mau disalibkan, memakai mahkota duri, lambungnya ditikam, dagingnya dicabik-cabik. Hanya karena apa? Supaya Anda dan saya memperoleh keselamatan. Jadi hari ini cukup Anda melakukan the sinner's prayer, doa, bahwa hari ini cukup Anda taruh tangan kananmu di atas dadamu, dan Anda itu dalam hatimu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah itu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Ketika itu, seketika itu, Anda juga beroleh keselamatan. Dan keselamatan di dalam Tuhan adalah keselamatan yang kekal, yang tidak dapat dicuri sekalipun oleh virus corona ini. Sekalipun apapun yang terjadi, Anda sudah berada di dalam jalan keselamatannya Tuhan. Nah, untuk yang berikutnya, sebagai kita itu sebagai orang percaya, apalagi yang harus kita lakukan? Ini poin ketiga. Nah, di poin ketiga, ini adalah buat kita yang sudah. Nah, next setelah menjadi orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Demikian kata firman. Di 1 Petrus 4 ayat yang pertama dikatakan demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badannya, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi next, kalau setelah kita percaya, next yang harus kita lakukan adalah ini. Kita juga harus hari ini meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Jadi dikatakan demikian, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa yang menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Penderitaan apa yang kita harus lakukan? Penderitaan contohnya adalah kita itu yang dulunya praktik-praktik lama. Cara-cara hidup kita yang lama. Cara-cara kita yang lama. Kita mau tinggalkan. Enak gak kalau kita mau tinggalkan? Mau berhenti rokok aja. Dulu saya itu orang yang rokok. Saya mau berhenti rokok aja susah sekali. Sepertinya menderita. Tapi penderitaan itu akan membawa kebaikan. Membawa kita ke jalur yang benar. Contohnya, kalau anak-anak yang suka clubbing, kalau keluar dari kelompok itu, mulai katakan, oh sorry saya nggak mau pergi. Enak nggak? Nggak enak. Penderitaan juga. Soalnya dikata-katain oleh teman-teman. Kamu ini. Nah, hal-hal demikian itu adalah penderitaan yang kita lakukan secara badannya. Bukan penderitaan dicambuk, tapi penderitaan
Yang mau nggak kita itu mulai hidup yang benar. Hidup yang benar itu akan membawa kita kepada yang lebih benar, jalur yang lebih dekat lagi. Dan itulah yang dikatakan ketika kita menderita itu, dikatakan demikian, bahwa kita telah berhenti berbuat dosa. Jadi kita harus mengambil komitmen untuk berhenti berbuat dosa. Bukan berarti kita sudah ditebus, setelah itu kita hidup semaunya kita. Enggak, kita harus mulai balik ke jalan-jalan yang benar. Nah, untuk orang-orang yang sudah percaya, Paskah ini adalah waktu, apalagi dengan kejadian-kejadian pandemi ini, adalah waktu untuk membuat kita itu duduk dan kita itu mulai merenungkan apa yang belum kita perfect, termasuk saya. Saya masih kadang-kadang itu adalah kadang-kadang menjadi marah, kadang-kadang melakukan ini karena marah sama orang. Jadi itu adalah dosa-dosa yang juga saya harus meninggalkan. Inilah waktunya kita itu paskala momen di mana kita renung dan kita itu mau kembali ke jalan-jalan benarnya Tuhan. Dengan demikian, Paskah ini menjadi Paskah momentum yang benar. Momentum kita mau menderita dan momentum kita mau balik ke jalan-jalan yang lebih benar. Nah, nextnya itu adalah itu. Poinnya terakhir yang saya mau sampaikan. Juga di ayat selanjutnya dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Demikian kata firman. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dari pandemi ini, banyak sekali orang mengatakan bahwa inilah waktunya. Inilah permulaan atau pra sebelum masuk ke dalam zaman yang akhir ini. 3,5 tahun penderitaan. 3,5 tahun akhir zaman. Nah, apa yang kita harus lakukan? Tuhan katakan jelas di dalam ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Harus jadi tenang juga itu. Jangan jadi panik kemana-mana. Jangan terlalu mikirnya sampai ketakutan. Nah, takut akan Tuhan itu oke. Tapi kalau sampai kita ketakutan, itu not oke. Makanya Tuhan katakan itu, jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Jadi kita harus bagaimana mengalahkan ketakutan itu? Melalui doa. Doa itu membuat kita tenang. Doa itu membuat kita itu lebih damai. Karena kenapa? Ketika kita doa, kita bersatu dengan Tuhan. Dan kita itu dapat mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan, intim dengan ketuhan itu, akan membuat kita itu menjadi lebih tenang. Karena kenapa? Kita mendapat hikmat, pewahyuan. Dan kita itu sadar bahwa kita disayang oleh Tuhan. Kembali lagi ke tadi, baju tadi itu. Kalau saya tahu saya adalah baju kesayangan, saya tahu pasti itu. Walaupun ada noda. Kalau saya mau noda itu dihilangkan, saya tetap akan dipakai oleh Tuhan lagi. Poin yang terakhir yang saya mau sampaikan ke saudara-saudara. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus engkau lakukan? Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi poin yang terakhir, jika engkau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga buat Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di waktu ini, di mana engkau sedang ada dalam karantina, pakailah waktu itu. Jangan bersedih, tapi pakai waktu itu untuk menjalin
Kasih sesama mamamu, papamu, kakakmu, adikmu, suamimu, dan suami mengasihi istri juga. Suami dan istri mengasihi anak-anak juga. Pakai waktu ini sebagai waktu menjalin kasih sesama. Tapi jangan lupa juga, kasih itu bukan hanya di dalam rumah, juga harus meluas kepada orang-orang sekitar kita. Makanya sekarang ini, melalui kasih ini, gerakan kasih adalah di dalam DBS sekarang kita sedang melakukan spiritual care team, di mana kita peduli akan sesama saudara. Mari kita sama-sama menabur. Nanti di minggu depan akan diajarkan dan akan diumumkan bagaimana kita akan dapat menabur. Dan kita juga bisa beli makanan supaya dapat di-sharing kepada saudara-saudara seiman kita. Dan juga dapat di-sharing lebih luas lagi kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga Anda yang diberkati juga dapat memberkati. Dan juga Anda yang sedang terbatas. Dalam situasi ini, semua orang terbatas. Tapi justru dari keterbatasan, kita tetap mau sharing. Itu menunjukkan sharing is love. Sharing is caring. Mari kita sama-sama lakukan ini sebagai tubuh. Dan pancarkanlah kasih Allah kepada orang-orang sekitar kita. God bless you and God be with you. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur. Kalau saya pakai biskuit untuk rotinya, dan juga pakai air putih untuk pengganti anggurnya. Saya percaya ini semua hanya simbol, jadi kita bisa pakai apa aja. Karena yang paling penting dan esensial adalah iman kita kepada Yesus dan juga kematiannya untuk setiap kita. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Tuhan, kami bersyukur buat roti yang ada di tangan kami, Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh-Mu yang sudah boleh dikorbankan buat setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Kami yang dulunya mati oleh roti hidup, yaitu Engkau, kami boleh menjadi hidup kembali, Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh-Mu yang juga melambangkan kesatuan dari setiap anggota-anggota tubuh yang lain. Kami percaya, Tuhan, lewat perjamuan kudus ini boleh mengingatkan kami akan kematian-Mu dan juga untuk hati-Mu, Tuhan, untuk persatuan gereja dan juga kesatuan tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami makan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Tuhan, kami bersyukur juga untuk darah-Mu yang sudah boleh dicurahkan setiap kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, darah-Mu yang tercurah ini biar boleh menyucikan kami, menguduskan kami dari setiap pelanggaran kami, dan juga menyembuhkan dan mentahirkan segala sakit penyakit kami. Kami juga percaya, Tuhan, melalui darah-Mu yang boleh mengalir ke seluruh bagian dari tubuh kami, Tuhan, tubuh Engkau, ini boleh menjadi aktivasi, Tuhan, untuk segala karunia-karunia yang boleh ada dalam setiap kami, Tuhan. Biar kami boleh semakin kuat di dalam Engkau. Biar kami boleh tahir dari segala kesalahan kami dan dari segala dosa-dosa kami, Tuhan, oleh darah-Mu yang sudah menyucikan dan menguduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minum darah-Mu sebagai peringatan akan kematian-Mu. Kami bersyukur, Tuhan, yang paling penting buat kasih-Mu, Engkau sudah korbankan Yesus, Putra-Mu yang tunggal buat setiap kami, Tuhan. Di Jumat Agung ini kami boleh memperingati itu, Tuhan. Biar setiap kami, Tuhan, boleh mengalami kasih-Mu lebih lagi, Tuhan. Boleh benar-benar memahami isi hati-Mu buat setiap kami, Tuhan. Supaya kami juga bisa membagikan kasih yang sudah Engkau berikan buat orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baiklah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Jangan lupa, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, untuk persembahan bagi Bapak Ibu yang terbeban bisa tetap memberikannya dan menyalurkannya lewat rekening di bawah ini. Dan juga selamat menikmati kasihnya, biar di hari-hari berikutnya, terutama 3 hari ini sampai hari Paskah nanti di hari Minggu, kita boleh menjadi satu momen refleksi buat kita
akan apa yang sudah Kristus berikan buat kita, segala pengorbanannya dan segala kasihnya, supaya apa? Supaya hidup kita boleh berubah. Karena hanya lewat kasih Kristus dan kuasa roh dan kebangkitannya, hidup setiap kita boleh diubahkan. Sampai bertemu di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.